Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materinya kita membahas tentang al-fi'lu bin nadhari ila tasrifi. Jadi kalimat fi'il, pembagian kalimat fi'il dengan dilihat dari segi dia bisa ditasrif atau tidak. Jadi terbagi menjadi dua macam, satu jamid dan dua mutasarrif. Dari dalam PPT kali ini referensi yang saya gunakan masih sama, yakni kitab Jami'ud Durus karangan Syekh Mustafa Al-Gholayani. Dan di dalam Jami'ud Durus ada dua pembahasan terkait dengan jamid ini. Yang pertama adalah ada jamid yang lawannya adalah mutasarrif, yakni al-jamid wal mutasarrif, dan ini adalah pembagian kalimat fi'il. Dan yang kedua ada al-jamid wal mushtaq, dan ini adalah pembagian kalimat isim. Jadi jamid itu ada yang lawannya mutasarrif ketika yang kita bicarakan adalah kalimat fi'il. Kemudian ada jamid yang lawannya adalah mushtaq ketika yang kita bicarakan adalah kalimat isim. Untuk jamid dan mutasarrif, yakni yang tentang pembagian kalimat fi'il, dulu di awal-awal, yakni di awal pembahasan kalimat fi'il, saya kira di sana saya sudah menjelaskan bahwa madlulul fi'li atau yang ditunjukkan oleh sebuah kalimat fi'il itu ada dua. Madlul itu dari fi'il madhi dalla, ya dulu dilalatan itu ya, fahuwa dalun wadaka madlulun. Jadi sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat fi'il. Jadi begini, sebuah kata, ya saya ulangi penjelasannya, sebuah kata itu seharusnya memiliki satu makna, begitu ya, memiliki satu makna. Ketika sampean mengucapkan saburotun maka seharusnya pendengar, ya, mukhotob itu akan berpikir tentang benda saburotun papan tulis, dia tidak akan berpikir yang lain-lain. Artinya sebuah satu kata itu hanya menunjukkan pada satu makna. Lah, sedangkan pada kalimat fi'il ini sedikit berbeda, yakni dia memiliki lebih dari satu madlul. Artinya dia memiliki dua madlul. Yang ditunjukkan oleh sebuah kalimat fi'il, artinya satu kalimat fi'il yang diucapkan itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna hadas, ya di makna pekerjaan, makna kejadian dan semacamnya. Dan yang kedua, kalimat fi'il itu menunjukkan makna zaman. Artinya di situ apakah pekerjaan atau hadas tersebut terjadi pada zaman lampau atau terjadi pada zaman sekarang atau bahkan terjadi pada zaman yang akan datang. Jadi satu kalimat fi'il, ya misalkan contoh doroba, satu kalimat fi'il doroba ini kita memaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah pekerjaan memukul, ya. Dan yang kedua, memukulnya itu terjadi pada masa lampau. Ya, jadi dalam satu kata itu memiliki dua madlul, yakni memukul sebagai makna hadasnya dan makna lampau, yakni waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan madlulul fi'li. Jadi kalimat fi'il itu memang seperti ini. Jadi inilah kalimat fi'il, gitu ya. Kekhasan kalimat fi'il seperti ini. Nah, ini adalah kalimat fi'il, yakni dia menunjukkan dua madlul. Sehingga ketika kalimat fi'il yang menunjukkan dua madlul ini kok ternyata tidak terpenuhi, artinya pada beberapa fi'il dia hanya memiliki satu madlul, dia hanya menunjukkan makna hadas saja, dia tidak menunjukkan dua makna, yakni dia hanya menunjukkan makna hadas dan tidak menunjukkan makna zaman. Lah, hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan pembagian fi'il tersebut menjadi dua macam. Yang pertama adalah jamid dan yang kedua adalah mutasarrif. Jadi kira-kira pembagian jamid dan mutasarrif itu adalah muncul karena madlul fi'il ini yang tidak dipenuhi, gitu ya. Jadi jamid dia hanya menunjukkan makna hadas saja fi'il tersebut, tidak menunjukkan makna zaman, ya kan? Nah, sehingga ketika tidak menunjukkan makna zaman, maka tidak memerlukan perubahan fi'il tersebut menjadi tiga macam itu tadi. Yang dimana kalimat fi'il itu ada tiga, ya. Jadi madhi, ya, kemudian mudhari', kemudian amar. Dimana ketiga kalimat fi'il ini kan mewakili zaman. Sehingga perubahan fi'il menjadi madhi, mudhari' dan amar ini adalah mewakili zaman. Nah, kalau fi'il jamid itu tidak menunjukkan zaman, artinya dia hanya menunjukkan satu madlul saja berupa hadas, maka dia tidak memerlukan atau tidak perlu untuk berubah menjadi tiga bentuk.
baik itu madhi, mudhari dan amar. Ya, jadi mari kita perhatikan catatan di bawah ini. Ini ada sedikit catatan, yakni Oke, yang pertama catatannya adalah in ta'allaqa bi zamanin kana dzalika, ya, in ta'allaqa bi zamanin kana dzalika da'iyan ila ikhtilafi suwarihi. Ya. Jadi ketika fi'il itu berhubungan atau memiliki zaman, maka memiliki zaman tersebut itu membawa atau menuntut kalimat fi'il itu untuk berbeda-beda bentuknya. Yakni ada yang fi'il madhi, mudhari dan amar gitu ya. Li'ifadati hudusin fi zamanin makhsusin, karena pekerjaan atau hadasnya itu terjadi pada zaman tertentu sehingga butuh untuk dirubah pada madhi, mudhari, amar. Ya, karena madhi, mudhari, amar itu kan perwujudan kalimat fi'il yang mewakili zaman-zaman itu tadi kan begitu ya. Oke, nah jadi ketika dia memiliki zaman maka fi'il itu perlu untuk berubah-ubah atau mutasorrif ya, karena perbedaan zaman ya dalam kalimat fi'il itu menuntut kalimat fi'il itu untuk berubah-ubah. Oke, nah apabila wa illam yata'allaq bi zamanin kana hada mujiban li jumudihi ala suratin wahidah. Nah, sedangkan apabila kalimat fi'il itu tidak tergantung atau tidak memiliki zaman, artinya dia hanya memiliki satu madlul hadas saja, maka hal ini menyebabkan kalimat fi'il itu jamid ya, dan dia hanya berbentuk satu bentuk saja. Jadi tidak memiliki tiga bentuk ya, sebagaimana fiil-fiil yang lain tadi itu. Bagaimana fiil yang mutasorrif ya. Jadi jamid itu hanya memiliki satu bentuk. Jamid itu hanya satu bentuk ya. Nanti di bawah kita jelaskan. Satu bentuk itu ada yang madhi saja, ada yang mudhari saja, ada yang amar saja. Yang jelas hanya satu. Oke, kita lanjut. Nah, al-fi'lu huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Oke. Nah, ini saya berangkat dari definisi kalimat fi'il terlebih dahulu. Yang dinamakan dengan kalimat fi'il adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin, yaitu sebuah lafadz yang menunjukkan pada makna dirinya, yakni makna hadas begitu kira-kira, muqtarinin bi zamanin, dan juga dia bersamaan dengan zaman ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya ini madlul yang pertama dan zaman adalah madlul yang kedua. Jadi secara definisi sudah menunjukkan dua madlul. Oke, nah selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa fi'il terbagi menjadi dua, jamid dan mutasorrif. Ini saya buat lingkaran dua. Yang pertama adalah jamid, yang kedua adalah mutasorrif ini ya. Oke, nah yang jamid tadi sudah saya jelaskan, dia menunjukkan hadas dan tidak menunjukkan zaman. Kalau mutasorrif dia menunjukkan hadas dan zaman. Jadi ya tadi karena dia terjadinya pekerjaan itu pada zaman-zaman tertentu, sehingga adanya zaman itu menuntut kalimat fi'il untuk berubah-ubah dalam bentuk-bentuk yang lain, tidak hanya satu bentuk gitu ya. Oke, nah di sini ini ya poinnya. Jadi kalimat fi'il dihukumi jamid itu sebenarnya alasannya adalah karena serupa dengan kalimat huruf ya. Jadi dia diserupakan dengan kalimat huruf. Dalam arti kalimat fi'il di sini tidak menunjukkan zaman, dan dia hanya menunjukkan makna yang ada pada dirinya saja, begitu saja. Nah, ini diserupakan dengan kalimat huruf ya. Keterangan ini ada di dalam kitab Jami'ud Durus disampaikan demikian. Sehingga keserupaan kalimat fi'il dengan kalimat huruf menyebabkan dia menjadi jamid ya. Jadi keserupaan kalimat fi'il dengan kalimat huruf ya, ini huruf ini maksudnya kalimat huruf ya. Jadi ini maksudnya kalimat huruf menyebabkan dia dihukumi jamid. Sedangkan kalau sebagaimana kalau kalimat isim itu kan kalau serupa dengan kalimat huruf dia hukumnya menjadi menjadi mabni ya. Jadi fi'il kalau isim serupa dengan kalimat huruf menyebabkan hukumnya menjadi mabni. Nah, kalau fi'il serupa dengan huruf maka dia menjadi jamid gitu ya. Nah, sedangkan mutasorrif dalam Jami'ud Durus disebut dia tidak serupa dengan kalimat huruf. Jadi dia tidak serupa dengan kalimat huruf karena dia memiliki kekhasan fi'il
ya, kekhasan fiil. Yang tadi saya jelaskan memiliki dua madlul tadi ya. Dua madlul ini adalah kekhasan fiil di mana menunjukkan hadas dan zaman sekaligus ya. Oke ya, ini ya, menunjukkan hadas dan zaman sekaligus, kekhasan kalimat fiil. Jadi tidak serupa dengan kalimat huruf. Oke, nah berikut ada beberapa contoh. Ini contoh dari kalimat fiil yang jamid, jadi hanya satu bentuk saja. Laisa, asa, nikma, bisa gitu ya. Jadi laisa yang menunjukkan makna nafi, tidak ada begitu aja. Jadi tidak ada apakah dia tidak berkaitan dengan zaman madhi atau zaman sekarang atau zaman akan datang. Asa yang bermakna harapan ya, semoga gitu ya. Ini juga tidak ada kaitannya dengan zaman. Nikma yang bermakna pujian, bisa yang bermakna hinaan juga tidak ada kaitannya dengan zaman. Jadi dia hanya menunjukkan sebuah makna begitu saja gitu ya. Tidak ada zamannya sehingga tidak perlu untuk berubah-ubah. Nah, sedangkan fi'il mutasorrif ini sendiri terbagi menjadi dua. Nanti ada yang namanya mutasorrif, tamut tasorrif ya. Jadi ini tamut tasorruf artinya bisa ditasrif secara sempurna ya. Tamut tasorruf ya. Bisa ditasrif secara sempurna. Artinya secara sempurna di sini kalimat fi'il itu kan jumlahnya 3. Maka berarti dia ditasrif sebanyak 3. Artinya memiliki 3 bentuk, madhi, mudhari, dan amar. Yang kedua adalah naqisut tasorruf, artinya yang bentuk fi'ilnya itu tidak lengkap, hanya ada 2 bentuk saja. Ya, jadi intinya kalau hanya 1 bentuk berarti jamid, kalau 2 bentuk berarti naqis, kalau 3 bentuk lengkap madhi mudhari amar berarti dia adalah tam atau sempurna, tertasrifnya itu secara sempurna, lengkap bentuknya. Oke, nah berikut adalah beberapa penjelasan lanjutan terkait dengan fi'il jamid. Kita berangkat dari fi'il jamid dulu. Tadi fi'il jamid itu hanya memiliki 1 bentuk ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini yang pertama yang hanya memiliki bentuk fi'il madhi saja ya. Asa, laisa, nikma, bisa tadi di atas. Ada juga lafaz tabarakallah ya. Tabarakallah. Artinya di sini adalah aitaqaddasa wa tanazzah. Tabaraka itu artinya barokah itu kan kalau secara makna khairun ilahiyun yatazayyad. Ya. Jadi sehingga ini tidak ada kaitannya dengan zaman. Jadi kita tidak mungkin mengatakan Allah itu tabaraka yang bermakna suci. Allah itu sucinya sekarang atau lampau atau akan datang. Kita tidak mungkin mengatakan itu ya. Sehingga tabarakallah di sini tidak ada kaitannya dengan zaman. Dia hanya menunjukkan makna suci dan tanazzuh ya, bersih dari segala sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Itu ya terus, tidak ada zamannya di sini. Sehingga dia hukumnya jamid. Oke, kemudian contoh lafaz yang kedua adalah ini ya. Qalla rajulun yaf'alu dzalika. Qalla ya. Qalla ini bermakna lin nafi al mahdi. Jadi untuk makna nafi yang murni. Sehingga makna qalla sebenarnya kan kita tahu qalla itu maknanya adalah sedikit gitu. Dari qalil gitu ya. Qalilun ya, yang lawannya kasirun. Tapi qalla di sini digunakan untuk makna nafi yang murni ya, nafi mahdun. Sehingga dia ketika ada lafaz qalla rajulun menjadi fa'ilnya qalla. Makna qalla di sini adalah makna ma rajulun yaf'alu dzalika. Tidak ada laki-laki yang melakukan itu. Jadi makna qalla ini adalah maknanya tidak ada. Jadi bukan makna sedikit ya. Oke, kok bisa begitu? Nanti kita jelaskan selanjutnya. Sukito fiyadihi ya. Contoh berikutnya adalah sukito fiyadihi. Ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Walamma sukito itu ya. Nah, ini sukito berlaku dalam bentuk mabni majul. Artinya sukito, huruf awalnya di doma, sebelum akhir di kasroh seperti itu. Makna dari sukito fiyadi adalah nadima ya, menyesal, tahayyaro, bingung, akhto'a, bersalah gitu ya. Jadi makna sukito di sini, makna sukito fiyadi di sini nadima, tahayyaro, dan akhto'a. Oke, kemudian berikutnya ya kadzabaka al-amru. Nah, kadzaba itu kan kita tahu maknanya kadzaba itu bohong gitu kan ya. Kadzabaka al-amru wa kadzaba alaika. Ya, tapi bermakna apa? Alaika bihi. Jadi maksudnya kamu diminta untuk melanggengkan atau melakukannya terus itu, menetapi ya, diminta untuk menetapi hal itu tadi. Misalkan kita ganti al-amru dengan sarapan misalkan ya. Jadi kada baka al-futur gitu ya. Maka di sini kamu diminta untuk menetapi sarapan, artinya terus lakukan sarapan gitu.
Nah, falzamhu, tetapilah, wakti dan datangilah atau lakukanlah gitu ya. Jadi penggunaan kadzaba di sini dia tidak menggunakan makna aslinya, yang kita tahu makna aslinya adalah bohong ya. Nah, tapi yang digunakan makna kadzaba di sini adalah makna makna lain, yakni makna untuk mendorong dan memotivasi orang. Oke ya, jadi kadzaba di sini dia tidak menggunakan makna aslinya, tapi maknanya adalah makna mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini ada beberapa catatan. Ini karena garisnya di sini berarti ini membahas tentang sukito fiyadihi. Nah, ini sukito, sakoto itu artinya kan jatuh ya, jatuh. Terus kemudian kalimat sukito fiyadihi ini adalah menjadi sebuah kinayah, menjadi sebuah ungkapan gitu ya. Jadi kinayah bukan hakikatnya. Jadi wahadal kalam lam yusma qoblal Qur'an wala arrafathu al-arabu. Kalimat wala masukito yaitu fiyaidihim itu kan di Al-Qur'an surat apa itu? Model kalimat atau ungkapan seperti ini itu belum didengar sebelumnya. Baru didengar kemudian dari Al-Qur'an. Dan kalau Al-Qur'an menyatakan ya kita tidak boleh kemudian nahu atau sorof itu menyalahkan Al-Qur'an, itu ya tidak boleh. Nah, sehingga ketika itu didengar dalam Al-Qur'an ya sudah gitu. Jadi di sini menjadi sebuah kinayah ya, bukan secara hakikat. Ya, intinya sukito fiyadihi dia bermakna nadima, menyesal, tahayyaro bingung atau akhto'a bersalah begitu. Oke, nah berikutnya ini catatan terkait dengan lafadz kadzabaka al-amru. Tadi saya bilang berkali-kali kadzaba di sini makna asalnya berbohong, tapi di sini dia tidak menggunakan makna berbohong, tapi bermakna untuk mendorong atau memerintahkan seseorang untuk menetapi sesuatu gitu kan ya. Jadi maknanya adalah ini ya, al-amru bisyai' wal hathu alaihi wal haddu ala luzumihi ya. Intinya al-amru itu memerintahkan, wal hathu memotivasi atau mendorong, wal haddu ala luzumihi wa idyani dan sama ya, mendorong untuk menetapi dan melakukannya gitu. Min ghairi iltifatin ila aslil makna, dengan tanpa melihat pada makna asalnya lafadz kadzaba gitu kan ya. Li'annahu jaro majrol masali, karena ini berlaku seperti berlaku sebagai perumpamaan, pengibaratan ya. Masal itu pepatah ya, atau ya semacam itulah, sebuah kalimat-kalimat yang bukan untuk menggunakan makna aslinya, tapi dia seperti yaitu peribahasa, pepatah, perumpamaan begitu. Nah, wal amsal ya, dan kalimat yang amsal itu ya, jamaknya masal, perumpamaan, peribahasa dan lain-lain itu layulahidu fiha asla maknaha, ini enggak melihat pada makna asalnya. Wa maqilat bisa babi, dan tidak diucapkan untuk atau dengan sebab bertujuan untuk untuk makna asal itu tadi. Tapi dia wa innama yulahidu fiha al makna al majazi alladzi nuqilat ilaihi, tapi di sini diucapkannya itu adalah untuk menunjukkan makna majasnya, jadi bukan makna asalnya. Diucapkan kadzaba di sini bukan untuk bertujuan mengucapkan bohong, tapi yang dituju dari pengucapan kadzaba di sini adalah untuk menunjukkan makna majasnya. Jadi sehingga di sini intinya fi'il jamid itu ketika dia menunjukkan makna hadas tanpa makna zaman, dia beralih dari makna yang sebelumnya sering diketahui. Ya, misalkan tadi af'alu syuru ya, akhoda itu juga bisa bermakna mengambil ya, akhoda ya'khudu. Tapi ketika dia masuk kategori af'alu syuru, di mana dia maknanya berubah menjadi beranjak ya, beranjak atau bertandang gitu ya, ja'ala juga begitu, dia masuk kelompoknya fi'il jamid. Ya, jadi intinya fi'il jamid itu ketika di situ terjadi perubahan makna, yang dimana dalam makna tersebut itu tidak ada zamannya. Ya, begitu kira-kira. Dan sedikit artinya gimana? Terus gimana kita mengetahui fi'il jamid dan fi'il mutasorrif ya? Yang jelas untuk menandai fi'il jamid ini sendiri tidak agak sulit gitu. Karena memang dari beberapa keterangan yang sejauh ini saya temui, itu mereka fi'il jamid tersebut itu diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh para ulama terkait bahasa Arab. Ya, jadi fi'il ini berlaku hanya madinya saja. Fi'il ini berlaku hanya mudoreknya saja, tidak ditemukan dia berlaku dalam bentuk amar, tidak ditemukan dia berlaku dalam bentuk mudorek, dia hanya berlaku dalam bentuk madinya saja. Nah, seperti itu, sehingga kita harus
saat kita mengetahui misalkan asa ini adalah fi'il jamid, laisa, nikma, bisa, tabarakallah, qolla, sukito, kadaba dan lain-lain, ya kita ingat-ingat, artinya kita hafalkan, dititeni kalau dalam bahasa Jawanya. Ya karena memang tidak, sejauh ini belum ada cara untuk mengetahui ini fi'il jamid dan semacamnya. Kalau secara definisi fi'il jamid ya seperti tadi, dia tidak memiliki zaman gitu ya, sehingga dia memiliki keserupaan dengan kalimat huruf. Dia hanya menunjukkan satu madlul hadas saja. Oke, nah kemudian ada model yang kedua yaitu fi'il jamid di situ yang hanya dalam bentuk mudhari seperti yahitu, bimakna yasihu dan doja. Yang paling sedikit yang berbentuk mudhari ini, sejauh ini adanya hanya yahitu saja. Kemudian ada yang ketiga adalah yang berbentuk amar, seperti ta'al, hati, haluma, agak banyak ya. Oke, ta'al, hati sama maknanya, kesinilah gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, al-fi'lu al-mutasarrif ya, di kalimat fi'il yang mutasarrif ya. Kalimat fi'il yang bisa ditasrif. Artinya di sini tadi secara definisi dia menunjukkan dua madlulnya fi'il, menunjukkan hadas dan juga dia memiliki zaman gitu ya, seperti tadi. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang ditasrif secara sempurna, tam ya, tadi sudah jelaskan. Ada yang ditasrif secara kurang. Artinya dia tidak ditasrif dalam tiga bentuk, yakni hanya dua fi'il saja. Oke, nah ini berarti untuk memiliki madhi mudhari amar dan kullul af'al illa qalilan min. Jadi hampir semua fi'il itu tamut tasarruf ya, kecuali hanya sedikit. Ya, jadi intinya yang masuk kategori naqis ini sedikit ya, yang masuk dalam kategori jamid juga sedikit. Yang banyak ya adalah yang masuk kategori tam ya, artinya memiliki madhi mudhari dan amar. Karena memang yang asal dari kalimat fi'il seperti itu. Oke, nah kemudian yang kurang tasrifnya tadi kalau tam itu memiliki tiga bentuk madhi mudhari amar, kalau kurang itu hanya memiliki dua fi'il. Ini kurang dun, jadi mestinya fi'lani ya, memiliki dua fi'il saja, hanya dua bentuk saja. Dua bentuk itu ada kalanya madhi dan mudhari, ada kalanya mudhari dan amar. Yang memiliki bentuk madhi dan mudhari kata ya kadu, ausyaka yushiku, mazala ma yazalu, man fakka ya, saudaranya kana ini sebenarnya, man fakka ma yang faku ma bariha dan ma yabrohu. Yang memiliki bentuk mudhari dan amar yada'u dan da, yadaru dan dar gitu ya. Nah oke, di sini perhatikan ini catatan terkait kok bisa ada kalimat fi'il itu tertasrif hanya dua fi'il saja, terus yang satu fi'il kemana gitu. Nah sejarahnya itu kira-kira begini. Intinya adalah ini ambil contoh dari lafadz yada'u dan yadaru. Kenapa ini tidak ada fi'il madhinya? Jadi di dalam Jami'ud Durus dikatakan bahwasanya didengar bentuk madhinya dari yada'u dan juga yadaru itu mengikut atau itu bentuknya wada'a dan wadaro, ikut wazan seperti wado'a yado'u gitu ya, kira-kira ditasrif ikut bab 3 seperti wado'a. Nah namun ini adalah syad, artinya fi'il madhinya wada'a ini syad. Nah, sehingga dalam Al-Quran itu surat Al-Duha ada ma wadda'aka ya rabbuka wa ma qala, itu kan dibacanya pakai tasdid. Kalau dibaca tanpa tasdid jadi wada'a biasa tanpa tasdid ini syad. Oke, li'anal araba kulluhum illa qalilan minhum amyad hadzal madhi ya min lughatihim. Jadi orang Arab itu kecuali sedikit dari mereka itu sudah tidak menggunakan fi'il madhinya yada'u, sudah tidak menggunakan fi'il madhinya yadaru. Artinya begini, kota kalamu bihi mereka dulu pernah menggunakannya, artinya menggunakan fi'il madhinya wada'a, menggunakan fi'il madhinya wadaro. Ya, selama dahron tawilan, selama masa yang cukup panjang. Kemudian tsumma amatuhu bi ihmalihim istimalahu, kemudian fi'il madhi tersebut itu dimatikan, artinya tidak digunakan lagi. Ya, jadi ada kalimat fi'il, kalimat bahasa Arab itu yang ya namanya bahasa berkembang ya. Ada bahasa itu yang masih digunakan ya, kosakata itu masih digunakan, ada kosakata yang sudah tidak digunakan. Ya contoh seperti ini tadi wada'a ini dia hanya disepakati hanya memiliki bentuk madhi dan amar. Bentuk madhinya kemana? Bentuk madhinya sudah dimatikan, sudah tidak dipakai lagi oleh orang Arab. Jadi falamma jama'al ulama ma wasala ilaihim min lughatil arab wajaduhu mamatan, ketika para ulama itu mengumpulkan bahasa Arab tersebut ya untuk jadi merumuskan keilmuan bahasa Arab itu ya, otomatis dia berangkat dari bahasa Arab sendiri, diteliti, dibuat teorinya dan lain-lain, dirumuskan ilmunya begitu. Nah pada saat itu para ulama itu wajaduhu mamatan ya, mereka menemukan untuk yadaru dan yada'u ini fi'il madhinya sudah mati, artinya tidak digunakan.
illama sumi aminhu sima'an nadiron, kecuali didengar dengan jarang sekali gitu. Jarang sekali digunakan fi'il madinya yada'u dan yadaru, sehingga yadaru dan yada'u ini dimasukkan dalam kelompok fi'il yang naqisut tasarruf, yang hanya memiliki dua bentuk fi'il saja, jadi madi dan amar. Oke, begitu kira-kira ya. Wallahu a'lam.